sedikit pun harta yang saya miliki. Dan saya pun sudah tidak melakukan hal itu lagi. Kau punya Gusti Allah atau tidak sih? Dari dulu diajarkan. Ya mungkin saja dengan diadakannya sayembara ini, karena saya mengenal dirimu, itu bisa menjadi jalan saya, dan Gusti Allah menunjukkan jalan ini kepada saya. Ini orang kalau otaknya sudah diisi dengan kemumetan, ya kamu jangan itu. pernah beranggapan bahwasanya dengan kamu membunuh sahabatmu untuk disetorkan ke sana itu menjadi jalan keluar untukmu lepas dari hutang. Mana ada Gusti Allah ngambil solusi kok jahat. Bagaimana? Keajaiban itu bisa datang dari manapun. Karena kau sahabat saya, kau bisa menyerahkan diri kau untuk melunasi masalah saya, untuk menyelesaikan permasalahan saya. Itu bisa saja terjadi. Karena saya sudah bingung lagi untuk melakukan apa. Jika kau memiliki solusi agar saya tidak membunuh ataupun memanggal kepalamu, apa yang harus saya lakukan sehingga saya tidak dikejar-kejar lagi? Seperti ini aja Kastut, Kartomi. Kau lebih baik jujur saja, jujur seadanya kepada beliau, Tuan Kastut. Saya yakin Tuan Kastut akan mengerti. Beliau juga mempunyai kelimpangan harta. Coba kau katakan sejujurnya terhadap beliau. Siapa tahu beliau itu memahami dengan sifatmu itu. Saya ini sudah tidak berharga lagi, Nang. Kau lihat kondisi saya sekarang seperti ini. Saya itu sudah bingung sekali. Apa yang saya lakukan? Saya harus berjalan ke arah mana? Saya harus melakukan hal apa? Saya tidak bisa. Pikiran saya itu sempit. Pikiran saya itu hanya bagaimana caranya saya bisa menutup semua hutang-hutang saya. Bagaimana caranya agar saya melunasi semuanya. Hal apapun yang bisa untuk menutupnya akan saya lakukan. Maka dari itu, setelah mendengar sayembara ini, dan saya melihat wajahmu dan juga namamu terpampang jelas, dia tidak akan bisa lolos dari saya, karena saya mengenalnya. Jika cara melunasi hutang tidak masuk di logika, karena kau sudah tidak memiliki apa-apa, tapi kau harus ingat, hutang yang membuat siapa? Saya. Lantaran siapa? Yang membuat kamu hutang itu siapa? Saya. Lantarannya siapa? Saya. Kau yang melantarkan. Itu memang karena izin Gusti Allah kau agar kau terlilit hutang. Dan yang bisa menyelesaikan siapa? Siapa? Ya Gusti Allah. Gusti Allah yang akan memberikan kamu hutang sehingga kau diberikan cobaan, dan Gusti Allah juga yang akan menyelesaikan hutangmu. Dan disitulah ujianmu. Apa kau menjadi makhluk yang benar-benar istiqomah dan tetap baik? Apa kau justru dengan diberi cobaan ini semakin kufur? Ingat betul-betul itu, Kartomi. Banyak hal yang harus kau pelajari. Lagi pula kau berguru ke sana kemari, tidak ada hasilnya. Yang ada berguru kok. Kau masih ingat apa tidak? Membeli jimat apa itu yang masukin ke dalam apa ini? Minyak. Besar. Itulah kesalahan saya di situ. Kesana beli jimat, kesini beli jimat. Kamu makhluk goib, kau seneng jimat. Heran aku loh. Harusnya kau jangan beli jimat, kau menjual jimat malah untung. Saya sogun loh. Maaf, saya terbawa suasana ini. Saya sudah Jimat nih Gun. Malah beli jimat. Mana ada orang beli jimat untung. Intinya saya yakin dengan kamu membawa kepala ganang itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah masalahmu tambah besar. Lalu apakah kau memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan saya ini? Saya mau berkata langsung terhadap Tuan Kastun. Saya yang bingung sendiri. Saya dulu waktu memiliki hutang yang belum sebesar ini, saya sudah pernah bilang dan mengatakan, akan tetapi carilah sendiri, belajarlah sendiri dari apa yang sudah saya pelajari. Lah,
Itu jawaban sukses dari beliau Tuan Kasdut. Karena beliau itu sudah gerak, beliau itu sudah muak dengan apa yang selama ini kau lakukan. Tapi yang saya kagumi kan satu, berapa kali kau menipu Tuan Kasdut, tapi beliau masih tetap menerimamu sebagai teman, sebagai, kau bayangkan saja betapa sakit hatinya kau berpura-pura meminjam ini. Alah, ujung-ujungnya kau buat beli jimat masukin ke pusar untuk judi. Ya mohon maaf ini, tapi memang itu nyatanya kamu kayak gitu terus. Nah terus apa solusinya nang? Tolong nang, bantu saya, karena saya itu sudah, saya lebih baik mati saja biar semua permasalahan ini selesai. Hutang-hutang saya sudah selesai, tidak saya tanggung lagi. Ya, coba kau berpikir, jangan malah menyerah seperti itu. Kamu laki-laki atau perempuan sih? Kok hatinya kecil dan sempit seperti itu? Kau tidak tahu betapa saya lagi takut-takutnya dicari ribuan makhluk. Malah kau yang sudah kenal saya dari dulu malah mau menekan saya. Kemarin man, Apa mani? saya ingat Apa? dulu Tuan Kasdut pernah memberikan kitab kita kepada kita berdua yang dulu dipegang oleh kamu. Kitab Al-Goa Trengbelang. Algo Trengbelang. Iya, Algo ya gue. Kita apa sih mas? Benar kan, dulu kau memegangnya kan? Iya benar. Gimana kitab itu? Saya masih ingat ada sedikit ajian-ajian di situ. Setidaknya untuk memberi waktu saya agar saya bisa berusaha mencari untuk melunasi hutangnya. Itu kan untuk melupakan makhluk yang sedang menagih hutang ataupun setelah berkelahi. Atau ada. Ajiannya bukan seperti itu. Ajian apa sih? Ya saya pernah dulu belajar bareng itu ada. Apa ajian apa saya sedikit lupa. Apa ya? Ya intinya untuk sedikit membuat si jinak hati si. Intinya biar saya Yang itu diutangi. tidak selalu ditekan. Beri saya waktu untuk saya berusaha mencarinya seperti itu. Karena besok pun hari besok saya sudah akan didatangi. Kitab itu diminta sama Tuan Hilal Awaludin. Tuan Hilal. Iya. Sekarang dia ada di mana ya? Saya juga lama tidak bertemu dengan beliau. Tapi waktu itu memang Tuan Hilal berkata kepada saya ingin mempelajari kitab itu. Jadi saya kasih kepada Tuan Hilal. Kira terakhir kau bertemu dengan Tuan Hilal ada di mana? Kalau saya dulu masih bertemu di tempatnya Tuan Kasdut. Tuan Kasdut. Terakhir Hilal berarti saya bertemu di daerah sini. Oh ya, Karang Jongkeng sini loh, Pengadegan itu. Baiklah. Semoga saja Tuan Hilal masih memegang kitab itu sehingga saya bisa mempelajarinya. Seperti Saya ini tidak- saja. Nanti biar saya bantu kamu bertemu dengan Tuan Hilal. Insya Allah saya bisa mengupayakan. Benar. Benar. Intinya masalah kitab Algo Trengbelang itu ya. Ya, Ya. saya Tapi saya butuh bantuanmu. apa? Ya nanti saya bicarakan itu. Kok sementara ngikutin saya dulu. Saya akan membantu jika saya ini sudah bisa membuat sedikit lega hati saya. Ya. Memberi saya waktu lah. Setidaknya saya itu bisa berpikir dan melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah saya. Saya ada sesuatu yang belum bisa kerjakan pada pagi hari ini. Kau ikut saya saja. Nanti saya bicara denganmu ketika saya sudah nyampe di rumah. Baiklah, saya ikut. Saya sahabatnya. Iya, saya sudah tahu. Makasih. Utang lagi. Enggak. Aja utang baik. Kitab apa sih mas? Itu buat
Oh, nu cuma ajian-ajian. Kau lunasin utang. Yo tuh melet. Melunasi utang. Set, cewek nggak bisa tidur dengan kita. Gitu. Jangan melajarin itu. Enggak, saya baca-baca dulu memang. Ya sambil sepil sedikit aja gitu ya. Ya, Jajal. ajiku patek, cuma mantra-mantra kayak itu. Kan sebenarnya sederhananya seperti ini ya. Setelah saya mempelajari banyak kitab hikmah ya khususnya, itu ucapan kita yang berulang kali dilontarkan itu akan bisa-bisa Jadi kenyataan. jadi kenyataan. Contohnya, Oh. saya jadi orang kaya, saya jadi orang Oh. kaya. Kayak wiridan baik. Pada intinya kitab itu kayak mensugesti kita. Kurang lebih kan kekuatan cuma kayak gitu, tok sih. Iya iya. Jadi sumama Shogun mencintai perempuan nih. Fitri lah ya. Ya. Shogun setiap malam itu Fitri. Oh, Fitri. Dan tidak sengaja diijabai oleh alam. Fitri yang ada di Cilacap. Datang Di sana, bukan Cilacap. Malang. Iya iya. Fitri Malang lah ya. Fitri yang ada di Malang tiba-tiba, kenapa ya saya mengingat Shogun? Ya gara-gara ucapannya Shogun dijabah oleh Jangan alam. kayak hikmah yang udah diambil orang dulu ya Mas. Ah itu sih. Ayo.